Warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini ada wajah baru nih. Biasanya solihah semua, sekarang ada yang solehnya. Ya ada Id, ada Arfan, ada Badu nih. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, Ibu mau cek kebersihan dulu ya. Nah, ini kan udah pada istirahat bahasanya kelas kotor nih. Cek ya. Ini ada sampah bawah kaki, please. Tolong diambil dulu ya sebelum pembelajaran dimulai. Oke? Saya akan dibuang dulu ya sampahnya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Oke, apa kabarnya hari ini? Solihah dan solih sekarang ya? Baik Ibu, alhamdulillah luar biasa. Allah. Baik Ibu. Allah, iya, ada Arfan ya sekarang hadir. Alhamdulillah, karena pertemuan sebelumnya nih Ibu Ega masuk ke kelas 9B ini ada yang sakit, ya ada beberapa yang tipes, ada yang DB. Please jaga kesehatan ya semuanya ya. Oke. Pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang globalisasi. Kita masuk ke materi dampak globalisasi dan upayanya. Sebentar ya, Ibu mau menampilkan dulu PowerPoint. Oke, sebentar. Sudah nampak ya? Sudah terlihat? Oke, kenapa Ibu menampilkan? Ini hadis keempat ya, mungkin kalian juga udah hafal ya, biasanya juga menghafalkan hadis. Ya, materi hari ini tentang dampak dan upaya globalisasi, di mana tujuan Ibu mengambil hadis ini karena memang kita akan membahas tentang dampak globalisasi di bidang budaya, di mana sekarang merebak budaya dari berbagai negara masuk ke negara kita, dan bagaimana sikap kita menghadapi itu semua. Makanya ini menjadi rambu-rambu buat kalian bahwa dalam hadis keempat ini hadis dari Abu Daud, An Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Bahwa artinya barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka. HR Abu Daud. Ini menjadi track record kita hari ini. Pahami hadis ini karena apa? Karena materi kita hari ini tentang bagaimana perubahan yang terjadi di luar sana, di luar Indonesia masuk ke kita harus bagaimana menyikapinya. Paham ya? Paham ya? Oke, yang menarik adalah karena kita membahas dampak dari bidang kebudayaan. Nah, ini ya, mungkin kalian juga sudah tahu fenomena ini. Nah, Korean Wave versus budaya lokal. Siapa sih yang nggak tahu Korean Wave? Oke, Bu Ega pengen tahu dulu. Tahu lah ya kalian Korean Wave. Pengakuan yang kalian tahu tentang Korean Wave apa atau yang selama ini kalian suka tonton, nyanyikan. Oke, ada yang mau berpendapat dulu? Joget-joget Ibu. BTS Ibu. Joget-joget ini ya. Fans BTS kayaknya ya, Pak. Ini Arfan ini ya. Army. NCT BTS. EXO. Oke, berarti ini memang Korean Wave ini sudah menyebar sampai kalian pun sudah mengetahui fenomena Korean Wave, betul? Nah, sekarang gue jadi pengen tahu nih budaya lokal yang kalian tahu apa aja ya? Nah, lagu-lagu yang kalian batik, bagus nih masih hafal batik. Kalau lagu deh, kan kalau lagu BTS kan udah hafal. Pasti mereka percaya ya. Tapi kalau misalkan lagu budaya lokal yang ada di daerah kalian deh. Ini dari orang, kan ini ada orang Sunda, orang Jawa, orang Betawi. Ini orang Betawi nih. Harimbi mohon maaf. Bagaimana? Kenapa ada cublek suang Bu dari Jawa Tengah. Iya, cublek itu dari mana? Dari Jawa Tengah. Betawi Ibu. Wah, tapi luar biasa kalian meskipun mengetahui fenomena Korean Wave, tapi budaya lokal pun masih tahu. Luar biasa hebatnya kalian ya. Oke,
Tapi karena memang fenomena ini menyebar ke seluruh di Indonesia terutama ya dunia, ternyata ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan nih. Bu Ega punya tayangan video, kalian simak ya agar menjadi perhatian kalian untuk bagaimana menyikapi dampak globalisasi di bidang budaya. Siap ya? Oke, agak loading ya. Atau ada yang mau menyanyikan satu lagu yang kalian suka dari Korea gitu? Enggak ya? Kalau Bu Ega nggak terlalu tahu, hanya sedikit tahunya. Kalau drama Koreanya ada yang tahu? Terakhir nonton drama Korea apa ya kalian? Tahu Bu, banyak. Oh, banyak ya. Salah satunya apa yang terbaru yang terupdate? Kalau yang lagi booming apa ya? Nah ini ya. Nah, kita saksikan dulu ya ini. Suaranya terdengar tidak? Dominasi budaya Korea di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Ulang tahun nih, misalkan ya ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon, pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di sini tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri, keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor, dari pemerintah, dari akademisinya, dari swasta. Sejarah 30 tahun lalu misalnya Korea, pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri hiburan. Lalu teman-teman swasta misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjual TV, waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan, dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu.
Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu bahasa Indonesia hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Video tadi ya, bahwa memang sekarang apa ya namanya, budaya-budaya dari luar, mau itu westernisasi, mau itu produk dari China termasuk sendiri ya, sekarang Korean juga yang sedang masif, itu masuk ke budaya kita. Tapi bagaimana sih kondisi budaya lokal kita sebenarnya gitu ya, kita juga harus tahu ya. Mungkin selama ini kalian taunya langsung yang up, yang di internet, yang hashtagnya memang tentang BTS datang ke Indonesia ya, tapi kita nggak pernah tahu nih bagaimana kondisi budaya lokal kita saat ini. Oke Ibu Ega, sebar ya. Ini adalah artikel tentang lunturnya budaya di Indonesia ya. Sekalian Bu Ega juga tampilkan di sini untuk kita simak bersama. Nah, oke, ini ada artikel tentang lunturnya budaya di Indonesia. Ya, di sini kata poin pentingnya saja ya. Namun di era sekarang ini nilai kebudayaan di dalam masyarakat telah mulai meluntur, bahkan ada sebagian yang mulai menghilang. Penyebabnya adalah era globalisasi yang dapat menggeser nilai-nilai kebudayaan yang telah melekat di dalam masyarakat Indonesia. Ya, seperti permainan tradisional ya, mungkin dulu kalian pernah kan bermain tradisional? Tahu coba-coba sulit kayak itu lagu permainan bukan ya? Betul, Bu. Ismi, betul tidak? Nah, tapi sekarang suka melakukan anak-anak suka memainkan permainannya atau tidak sekarang yang kamu lihat? Terus, Bu. Iya ya, betul lah. Sekarang malah kita tergerus dengan game-game online ya. Itu salah satu bentuk bahwa memang budaya lokal mulai tergerus ya. Oke, di sini ada ajakan bahwa ayo kita sebagai remaja jangan mudah terprovokasi oleh budaya asing, terus dilestarikan budaya yang ada di Indonesia. Ya, jadi sekarang hari ini adalah Bu Ega berharap kalian mampu menganalisis bagaimana fenomena terutama Korean Wave yang terjadi dengan kehidupan kalian ya, ini angkatan milenial gitu ya, merasakan dampaknya sekali. Tapi kita juga harus memperhatikan juga di budaya lokal yang ada di kita ya, jangan sampai kita melupakan jati diri seperti di artikel ini. Nah, ini ada survei apa yang paling Anda gemari dari budaya Korea ya. Di sini ada 43% survei menyatakan bahwa mereka itu mengakses paling banyak film dan drama seri. Nah, termasuk kalian mungkin ya, apa yang paling terkenal itu drama Korea terakhir itu apa ya? Bu Ega jadi lupa ya. Ada yang kalian drama ter-up sekarang? Dr. Stranger kali ya, tahu nggak Dr. Stranger? Tahu, Bu. Tahu ya, tahu alur ceritanya ya, atau tokohnya deh. Siapa sih tokoh Korea itu bisa Kim Jong? Bukan ya, itu mah presiden Korea Utara ya. Bu. Oh iya, nah, benar. Jungkook. Ya, itu ada beberapa memang, iya ya. Apa yang paling Anda gemari dari budaya Korea itu mayoritas adalah film dan drama seri. Oke, next ya. Oke, sekarang bagaimana pengalamanmu mulai mengenal fenomena Korean Wave? Nah, sekarang ini jujur-jujuran nih, sejak kapan kalian mengenal Korean Wave? Dan tadi kan ada beberapa bidang ya, di bidang mana yang mulai kalian ketahui? Oke, pengen tahu satu-satu dulu nih, dari Akang Solih dulu nih ya, Solih ya. Id, mohon maaf, boleh pengalamannya bagaimana mengenal Korean Wave gitu? Nggak mengikuti, Bu. Korea mah. Mengikuti bagaimana? Tahu dari mana dulu nih Korean Wave? Kok saya tidak tahu Korea nih, dari mana dulu? Di TV, Bu. Bener di TV, ada drama, ada filmnya ya? Sepertinya, Bu. Guys suka nonton Korea, Bu. Oh tidak ya? Seriously? Betul, Bu. Oke, ini bukan tim Korean Wave ya. Tadi Arpan yang benar-benar itu katanya, Bu, aku BTS katanya. Aku BTS. Arpan mau tahu BTS dari mana? Sejak kapan? Saya nggak bilang itu, Bu. Saya nggak suka Korea juga. Sama. Oh, berarti kalau kamu memang passionnya sukanya kemana tentang perubahan globalisasi ini? Bukan ke arah Koreaan, bukan? Nggak tahu, Ibu. Saya nggak punya TV. Mau punya TV. Oke, tapi punya handphone ya? Dibatasi juga, Ibu, handphonenya. Wah, bagus nih orang tuanya berarti mengontrol kamu. Oke. Tadi yang ramai itu Ibu ini nih, Ahwat Solihat nih. Duh.
Surya tadi banyak berpendapat tentang Korean Web yang dia kayak tahu banget gitu. Oke, siapa yang mau cerita deh? Tahu Korean Web itu dari mana? Aku, Bu, aku. Wih, oke Lia. Oke, apa yang Dari kamu tahu dari YouTube, Bu. Korean Web ini? Aku Gina juga. dari kecil suka nonton Korea, Bu, di TV, Bu. Ah iya ya, di TV. Masih ingat itu drakornya judulnya apa ya? Yang apa tuh, Bu? Yang proposal itu, Bu. Aku lupa, Bu. Bisnis proposal kali ya. Ah, iya itu, Bu. Ah iya. Oke, thank you pengalamannya ya. Apa kamu salah satu penikmat Korean Web, Lia? Iya ya pasti ya penikmat Korean Web ini ya. Nih kita harus bijak ya. Ini untuk kaum Ada, masya Allah banget ya bahwa mereka, Bu, saya biasa aja nih Bu tentang Korean gitu. Tapi perlu tahu juga nih kepada Ahwat Solihat nih, ternyata ketika kalian menggemari, mulai menyukai bandnya, bukan band kalau saya itu namanya apa sih? Boy band gitu. Terus busananya, tapi ternyata Korean itu memiliki sebuah bahaya. Nah ini terutama untuk anak remaja, kalian sebagai angkatan milenial itu harus tahu banget. Bu, masih Bu ada bahayanya. Ini adalah dari majalah ya. Oke, di sini gelombang Korea atau Korean Web telah membawa pengaruh melalui industri hiburan tanah air seperti musik, pop, film, makanan dan mode. Seperti tadi Lia dikatakan bahwa saya tahu dari film, ya mereka itu masif banget ya. Beberapa judul film yang fenomenal di negara itu di-up di TV-TV di kita, TV swasta di Indonesia ya. Sehingga kita mengenal yang tadinya nggak tahu jadi tahu ya. Namun kenyataannya yang terjadi akibat dari serangan budaya Korea ini justru membuat para pemuda kehilangan jati dirinya. Inilah ya yang menjadi perhatian kita hari ini bahwa dengan adanya Korean Web ini ternyata banyak dampak negatif yang bisa terimbas kepada kita. Nah, kok bisa sih Bu bahwa apa yang masuk ke negara kita bisa memberi dampak negatif gitu ya? Nah, karena apa? Karena kita seperti materi kemarin bahwa kita sedang berada di era globalisasi di mana kita terhubung dalam sebuah hubungan global atau mendunia. Jadi segala sesuatu kita tidak bisa membatasinya ya. Seperti apa tadi Bu saya nggak punya TV, tapi misalnya dia punya handphone. Bu saya dibatasi, tapi ketika mengakses handphone, dia bakal mengakses banyak informasi di sana ya. Tapi jangan salahnya bahwa dampak globalisasi pun punya dampak positif. Di sini ada kemudahan dalam pertukaran budaya internasional seperti sekarang. Oh iya, saya tahu nih ada Korean Web Bu. Nah, itu mungkin positifnya kita tahu budaya dari negara lain. Kemudian menjunjung tinggi pelaksanaan HAM, memicu pembaharuan kesenian, ya, mendorong penyetaraan gender dan sektor pariwisata semakin berkembang. Itu mungkin positifnya. Tapi kita akan fokus ke negatifnya ya, bahwa di sini dampak negatif globalisasi adalah adanya munculnya sikap individualisme, konsumtif, materialis, lunturnya nilai keagamaan, pudarnya nilai budaya lokal, hilangnya kesenian tradisional, dan rusaknya moral masyarakat. Nah, ini dampak negatif ini akan kita hubungkan dengan Korean Web. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. What do you think about Korean Web? Mas, sekarang kita pengen lihat dulu nih. Mungkin Bu, aku nggak setuju deh Bu bahwa Korean Web ini mengandung hal negatif sih Bu, semuanya positif deh. Nah sekarang Bu pengen tahu dari sisi Korean Web positifnya apa sih yang kalian dapatkan? Tadi Gina tuh, Bu aku tahu gitu ya. Selama ini kamu ketika tahu Korean Web, dampak positif yang kamu rasakan apa? Gina bisa Arimbi ya, Arimbi mau berpendapat. Bagaimana sisi positifnya? Oh iya, kerja kerasnya bagus, itu positifnya. Arimbi apa pendapatnya? Kalau menurut saya, Korean Wave ini nggak selamanya buruk, Bu. Contohnya aja misalkan dari drama. Seharusnya kita nih bisa mencontoh mereka. Kayak misalkan drama Korea itu selalu menyuguhkan cerita sejarahnya, tapi juga ada sisi modernnya. Jadi kita mungkin bisa mencontoh agar gimana membuat film atau drama yang ada unsur-unsur sejarahnya agar anak-anak di bawah anak-anak kayak kita itu tahu loh Bu sejarah negara kita gitu. Iya itu ya memang ya kalau menurut saya. Oke, itu positifnya ya. Oke, kalau negatifnya ada yang berpendapat? Biasanya ini Ahwat Solihat kayaknya positif semua nih jawabannya ya. Kenapa penggemar BTS ceritanya ini ya? Kalau dari kaum Adam nih, menurut kalian karena nggak terlalu suka nih Bu, kayaknya nih saya nggak suka karena mungkin berpendapat itu ada negatifnya. Ada yang mau berpendapat? Dari kaum Adamnya? Pak Idit, mohon maaf.
Menurut kamu kenapa kamu nggak tertarik tuh sama yang namanya Korean Web itu? For example, misalkan, alay bu, bisa bener nggak sih? Salah Alay satunya bu, Bu, laki-laki udah kayak ya gimana? nggak tertarik aja Bu. Tertariknya ke bola Bu, saya Bu. Oh, ini anak bola ternyata ya. Oke, oke. Tapi Tapi kalau Bu, menurut pandanganmu, kalau kalau di negatifnya sepertinya Bu, ke ya, bawah-bawah Bu. Apalagi mencontoh-contoh, jadi beli barang-barangannya Bu, dan itu bisa konsumtif bener nggak ya? boros Bu. Boros, iya. Jadi pengen koleksi barang-barangnya. Bagus sih contohnya, ide-idenya. Oke, agar lebih paham tentang dampak negatif dan positifnya dari Korean Web, mari kita bagi kelompok ya. It's okay ya? Ya, oke. Mari kita bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Ya, Ibu juga ini ada LKPD-nya ya. Nah, ini adalah LKPD yang akan dibahas oleh 2 kelompok. Kelompok pertama ini ada Badru, Epi, Arpan, Dina, dan Gina. Oke, siap ya? Satu kelompok ya. Kelompok 2 ada Idid, Arimbi, Ismi, Lia, dan Yuyun. Ya, di sini hanya ada 4 pertanyaan. Kalian silakan diskusi dengan teman kelompoknya, silakan berpendapat. Nanti pendapat gabungannya silakan dikumpulkan di LKPD ini. Paham ya? Oke, Bu Ega kasih waktu 3 menit lah ya, insya Allah bisa ya. Oke, silakan dikerjakan ya. Dari pertanyaan pertama sampai yang keempat. Nah, ini Bu, kalau misalkan belum mendapatkan gambaran seperti kaum Adam ini, boleh baca artikel yang tadi Bu Ega share ya. Nah, nanti dapat gambaran atau misalkan penjelasan di sana. Ya, silakan ya, dikasih waktu 3 menit. Kalau misalnya belum paham, boleh ya bertanya. Ya, oke. Kelompok kami sudah, Bu. Wah, oke Yuyun ini kelompok 2 ya. Masya Allah cepat sekali, luar biasa, the best nih. Apa namanya, diskusinya cepat sekali. Oke, ini berarti kelompok 2 yang duluan tampil, betul? Oke, kelompok 2. Oke, sebentar. Bu Ega tampilkan dulu. Sekarang waktunya bukan diskusi, tapi waktunya presentasi ya. Sebentar. Oke, silakan dipersilakan dulu. Mau presentasi sekarang? Boleh? Oleh siapa perwakilannya boleh? Untuk Yuyun dan teman-teman dari kelompok 2. Baik, Bu. Saya akan mewakili kelompok saya untuk presentasi. Oke, thank you. Silakan. Untuk soal yang pertama, hasil diskusi kami yaitu Korean Wave atau yang bisa disebut Hallyu merupakan fenomena yang mendunia budaya Selatan. Kemudian Korean Wave merupakan salah satu dari budaya populer. Nah, untuk jawaban yang kedua, untuk soalnya itu bagaimana fenomena Korean Wave bisa cepat meluas dikenal oleh kalangan remaja. Nah, karena perkembangan teknologi informasi Bu dan teman-teman akibat adanya globalisasi, sehingga faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Kemudian yang ketiga, pertanyaannya menurut analisismu bersama kelompok, bagaimana dampak positif dan negatif fenomena Korean Wave di kalangan remaja? Yaitu dampak positifnya munculnya tren-tren baru seperti gaya berpakaian, musik, tontonan, dan juga lifestyle. Kemudian dampak negatifnya yaitu ada plagiatisme atau peniruan semakin besar. Kemudian kurang kreatif dan tidak bisa berkreasi sendiri, serta fanatisme yaitu rasa suka dan kagum yang berlebihan atau tinggi, addiction, memiliki dan loyalitas. Nah, untuk hasil diskusi nomor 4, kita jaga dan kita lestarikan dengan baik dan seharusnya kita mulai bangga budaya kita sendiri dan melestarikannya dengan sebaik dan sebisa mungkin juga sebagai remaja.
kita bisa mengemas budaya Indonesia yang sebelumnya terlihat kuno dan biasa saja menjadi lebih menarik. Entah dengan Betul. tarian, sehingga budaya ini mempunyai nilai lebih di mata orang banyak agar lebih dilirik dan dicintai oleh rakyat Indonesia sendiri. Mungkin itu Ibu dan teman-teman yang bisa saya sebagai perwakilan kelompok presentasikan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Berikan applause dong buat kelompok 2, luar biasa jawabannya ya. Memberikan solusi yang luar biasa juga ya. Dan karena ini waktunya terbatas, cukupkan saja ya yang presentasi hanya satu kelompok saja. Oke, bahwa berarti di sini kan sudah mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa ketika budaya yang masuk karena efek globalisasi, tidak semuanya harus kita tiru, tidak semuanya harus kita aplikasikan. Karena ingat bahwa kita sebagai umat Muslim, terutama ya, mencontohlah, menirulah hal-hal yang baik ya. Bu, memang kita tidak boleh ya meniru hal-hal yang baru gitu. Boleh, selama itu untuk kebaikan, untuk kemajuan. Ya. Tetapi kalau misalkan hal tersebut memang ke arah negatif, for example ya, misalkan kita umat Muslim nih, kita ahwat, kita berbusana yang rapi, bukan gamis, tertutup. Ketika fenomena Korea itu merebak, jangan sampai kita menirunya, apalagi dengan fashion pakaiannya, ya. Terutama tentang make up ya, ini untuk ahwat solihat ya. Hati-hati bahwa namanya bersolek itu memang tidak diperbolehkan ya. Bahwa berarti di sini kan sudah mendapatkan sebuah pemahaman baru bahwa ketika budaya yang masuk karena efek globalisasi, tidak semuanya harus kita tiru, tidak semuanya harus kita aplikasikan. Karena ingat bahwa kita sebagai umat Muslim, terutama ya, mencontohlah, menirulah hal-hal yang baik ya. Bu, memang kita tidak boleh ya meniru hal-hal yang baru gitu. Boleh, selama itu untuk kebaikan, untuk kemajuan. Ya. Tetapi kalau misalkan hal tersebut memang ke arah negatif, for example ya, misalkan kita umat Muslim nih, kita ahwat, kita berbusana yang rapi, bukan gamis, tertutup. Ketika fenomena Korea itu merebak, jangan sampai kita menirunya, apalagi dengan fashion pakaiannya ya. Terutama tentang make up ya, ini untuk ahwat solihat ya. Hati-hati bahwa namanya bersolek itu memang tidak diperbolehkan ya. Jadi dengan mempelajari hal ini, Bu Ega harap kalian mampu memfilter budaya yang masuk disesuaikan dengan budaya kita. Tadi ini bagus nih dari kelompoknya Yuyun nih, memberikan solusi bahwa kita itu kalau bisa mengemas budaya lokal kita dengan hal yang menarik sehingga bisa bersaing dengan budaya luar. Itu hal yang luar biasa bagi Bu Ega ya, idenya sangat luar biasa. Oke. Pertemuan hari ini mungkin dicukupkan sekian saja. Ingat pertemuan selanjutnya ada hal yang lebih menarik lagi karena kita akan bahas dampak dari globalisasi dari bidang ekonomi. Kenapa? Bu Ega mengangkat fenomena bahwa ternyata anak-anak milenial ini tidak tertarik menjadi profesi seorang petani. Betul atau tidak? Kalian mau nggak jadi petani? Mau nanya nih. Ya, Bu. Mau enggak ya? Wah, menarik ya. Ini akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Ya, boleh. Nanti Ismi kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Kenapa anak-anak milenial tidak tertarik dengan profesi petani? Petani penting nggak? Penting. Maka dari itu akan menjadi pembahasan kita selanjutnya ya. Oke, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah. Alhamdulillah, I'm so sorry. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Ega tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih. Iya, sama-sama.